Satu persatu kalian akan mati. Dapat tarik. Kerja kita angkat, astagfirullahaladzim. Tahan aja, tahan. Nggak usah dibalas ya, tahan aja, tahan. Pegang. Oh, tangannya awas ya, hati-hati ya. Pegang aja, pegang. Saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit agar terus mendukung dan mendoakan kami dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya, karena saya Ratna Listi. Saya Bang. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik, serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan sebuah keluarga dari Sukabumi, yaitu keluarga dari Teh Desi. Ini Desi, ini suaminya Desi, namanya Rizky, dan ini sepupunya Desi yang bernama Asep. Awalnya Desi chat ke saya bilang kalau suaminya mengalami gangguan muntah darah, dan pas muntah keluarlah binatang. Saya dikirim foto binatangnya, saya kaget, ini binatang apa? Saya belum pernah lihat binatangnya gitu. Wah, ini kayaknya emang ada sesuatu nih yang di luar nalar. Nah, apa sih yang membuat keluarganya Desi itu memutuskan untuk datang ke sini? Merasa apa gangguannya yang dianggap di luar nalar itu? Karena ya Suaminya pertama sakit apa? Awalnya gimana? awalnya tuh dikira kan karena kecapean juga, habis kerja lembur. Awalnya meriang, biasa batuk, biasa. Mohon maaf, kerjanya apa? Bikin taman. Usaha tanaman hias. Ya. Berarti usaha sendiri ya? Iya. Terus habis itu? Lama udah berobat ke dokter, belum sembuh-sembuh. Pas bulan puasa kemarin, pas muntah, batuk, muntah, keluar itu binatang. Katanya muntah darah juga ya? Muntah darah juga. Malah kemarin juga pas dengar mau dibawa berobat ke sini, badan terasa panas, katanya langsung muntah darah. Muntah darah lagi? Ya, kemarin 2 kali muntah darah. Selain rasa lemas, terus muntah darah, panas, apa lagi yang dirasakan? Coba Ini cerita. sakit lambung juga. Waktu itu sih sakit lambung, terus badan tuh capek kayak berat tuh. Diri aja tuh capek. Kayak kita habis kerja capek seharian lah gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Itu suaranya memang begitu atau Suara gara-gara makin lama ada makin hilang. Dulu Jadi mah pas nggak kayak gini. batuk-batuk aja. Jadi suara Dia hilang. batuk gak berhenti, batuk terus, batuk. Makin lama makin begini. Cek paru-paru juga sudah? Sudah sih, dokter Cek bilang. ke dokter juga katanya ini paru-paru mah normal, semua ini juga normal, cuma di lambung aja katanya ada penyakit lambung. Nah dari pas semenjak ini sakit, istri ini tuh jadi sering kesurupan. Kan tadinya nggak pernah kesurupan, Jadi sering. Ini istrinya pas nggak diajak lagi ya? Iya. Cuma suami. Jadi Gimana ceritanya? Jadi setiap kalau misalkan kita udah melakukan pengobatan alternatif, pas udah pulang, nah istri saya kejadian kesurupan. Katanya yang kirimnya cuman Dia menyebut satu nama? satu nama. Dia setiap udah dari mana aja mau pulang berobat dari mana, Pasti nyebutinnya jadi itu. sebutinnya itu lagi. Malahan sebelum kemarin keluarga semua pada sakit. Oh gitu? Iya. Siapa aja yang sakit? Ini kan suaminya. Saya, Kamu juga sakit? Iya, saya terus ayah, ayahnya, mertuanya yang ibunya yang meninggal kemarin. Ibunya Desi? Iya. Oh, meninggal sudah berapa? hari Minggu kemarin. Baru 4 hari ya? Ya, 4 hari. Apa waktu itu meninggal, sakitnya apa? Sama semua sakitnya. sih. Awalnya sama, meriang gitu, batuk. Pas dibawa ke rumah sakit ada muntaber dulu, terus jadi ada gula, terakhir itu jantung. Jantung juga? Iya.
Jadi suami sakit, Desi sendiri, ibunya, terus siapa lagi? Ayah. Saya. Kamu juga? Iya. Iya. Kalau kamu apa keluhannya? Sama Sama saya. jadi keluarnya lemas, Sesak. capek, padahal nggak ngapa-ngapain jadi capek, lemas, napas juga agak pendek gitu. Istrinya juga. Istrinya juga ada 6 orang sakit. Terus Itu istri Wa juga semua sakit. jadi Oh itu Wanya yang di tangga ya? Iya. Jadi satu keluarga ini kayak kena semua ya dengan Iya. penyakit yang sama ya? jadi kan sebelum keluarga kena sakit semua kan saya mimpi. Apa mimpinya? Intinya sih dia bilang kalau saya sakit hati saya mau itu 8 keluarga gitu. Dari Emang keluarga. dari Dia nyebut angka. Iya, emang dari keluarga kita yang jualan tanaman hias emang 8 keluarga. Nah, baru 5 keluarga yang sakit. Kemarin minta nyawa ya kedengeran. Iya. Gimana? kemarin Pas Minta kesurupan pas itu ada minta nyawa. Minta nyawa 3. 3. Ya Allah. Mengancam. Itu ancamannya Ancaman. ya. Tapi kan ya kita jangan gampang terpengaruh dulu Iya. lah ya. Kita akan cari kebenarannya, kita telusuri satu persatu itu akar permasalahannya. Terus apalagi kejadian yang dianggap di luar nalar selain sakit secara fisik? Kemarin pas mama rumah sakit Ya gerak-gerak. pas mama sama ayah dibawa ke rumah sakit kan pagi pas maghribnya tuh di rumah semua pada gerak gitu. Rabot. Maksudnya Perabotan gerak sendiri? Iya, kompor semua kan lagi masak. Ada kan kebetulan itu habis lebaran juga kan ya masak-masak gitu. Semua pada geser-geser piring, kompor Oh, semua. Iya pada geser. Terus? Udah nggak ada yang terlihat megang. nyata gitu? Iya, terlihat nyata. Terus ada Jago. anaknya paman langsung kesurupan juga. Tuh. Sampai keluar darah. Sampai keluar Habis kesurupan. ngasih tahu katanya di perut mama ada yang dia ngelihat di perut mama ada yang jalan-jalan gerak-gerak gitu. Itu mama sebelum meninggal? Ya sebelum Pas mau bawa ke rumah sakit. Oh ya Allah. juga pas sebelum sakit itu mama tuh di perutnya Kayak kayak jadi ada yang gerak dari sini pindah ke sini tapi di rongsen nggak ada. Kayak saya waktu itu. Jadi ini serangannya selalu di perut ya? Iya. Awalnya. Jadi di belakang punggung tuh kayak ditusuk tuh kan. Bener, soalnya saya 2 malam yang lalu sebelum kalian datang perut saya ditusuk. Jam 10 malam saya lagi tidur itu pakai saya lihat besi tusukan segini panjang itu pas di sini saya. 2 malam sebelum kalian sampai di sini. Ismi juga Ada 3 orang makhluk yang cekikikan itu langsung cas di sini tuh saya rasa saya tahan aja begini tuh. Saya tahan gini saya baca doa cas akhirnya dia mental gitu. Saya udah feeling ini. Berarti dia ada sangkut pautnya dengan kalian. Soalnya sekarang kemarin mau saya telusuri gitu. Dari mana dari Ngap mana. langsung tuh. Terus katanya waktu ibu meninggal dimandikan keluar terus darah dari Iya, mulutnya. harusnya kan kalau udah meninggal itu peredaran darah Peredarannya udah berhenti. gitu. Meninggal setengah 6 pagi, jam 3 sore itu, jam 2, ya jam 1 kan nyampe ke situ jam setengah 3-an lah. Dimandiin masih langsung keluar darah terus. Kasihan ya ibunya, semoga kalau emang ini karena gangguan non medis semoga beliau husnul khotimah ya. Amin. Belum sampai 7 hari. Belum. Jadi Panglima tadinya Desi ini janji sama saya untuk datang hari Senin. Ya. Saya udah jadwalin. Makanya saya kaget juga tadi kok dibilang hari ini ada Mendadak. pasien gitu kan. Siapa? Mau lebih awal karena udah nggak tahan. Kemarin Nggak tahannya kenapa? Ya ini kemarin pas Desi bikin jadwal ke Mbak, udah positif kan ya hari Senin. Ini tuh badan katanya panas banget. Awalnya menggigil, terus panas, terus muntah darah juga sampai 2 kali. Pas udah Makanya dipercepat ya. Iya. di sini. Oke, sebelum kita nanti telisik lebih jauh melalui proses mediumisasi, Panglima bisa tolong disampaikan apa yang Iya. terpantau oleh Panglima dari keluarga Desi ini? Saya sedikit cerita, ini memang sadis sekali ya. Ini udah bukan hanya sekedar membuat sakit, ini memang perencanaan pembunuhan secara santet gitu. Dan nggak tanggung-tanggung, semuanya itu mengeluarkan darah gitu. Berarti ini udah genderang perang namanya. Bukan main-main lagi, bukan sekedar lagi, memang melumpuhkan dan mematikan ini sifat kekuatan ilmu sihir yang dikirim. Jadi ini memang permainan setan, permainan iblis. Kalau boleh misalnya ditanya apa sosoknya itu, saya melihat ular udah jelas terlibat dalam Itu di sini. badannya Rizky? Ya, dan ular itu hitam sekali, saya lihat ular siluman itu, dan bisa racunnya itu sangat berbahaya gitu, masuk ke dalam tubuh. Saya lihat makhluk kayak berbulu, kayak model seperti lebah. Itu yang jangan selalu itu yang waktu membuat- muntah dia keluar binatang itu membuat juga batuk-batuk, ya kan? Jadi seperti gatal terus tenggorokan, paru-paru kayak gatal terus, ya kan? Ada makhluk juga saya lihat seperti kerbau bertanduk, tanduknya begini,
persis seperti kerbau tapi matanya merah kayak banteng. Itu salah satu pasukan perangnya juga yang suka kayak nyeruduk lah gitu ya ke dada. Saya lihat lagi ada kayak seperti bersisik, badannya panjang sekali, hampir seperti ular, tapi dia kepalanya bukan kepala ular, kayak kepala apa gitu ya, model kayak capung. Tapi dia bertanduk juga, berkumis, panjang gitu, bertaring. Ini memang dukunnya kalau saya lihat juga ini udah sangat profesional gitu, profesional, memang udah jago lah gitu ya, dan nggak main-main gitu. Kalau arahnya dari mana kira-kira Bang Lima? Arahnya masih sekitar Sukabumi. Iya, dia juga nyebutin dari pelabuhan. Ada yang dari pelabuhan, ada yang dari Sagaranten. Jadi mereka ini semua udah dikurung dalam sebuah gentong. Satu keluarga ini? Yang dibalut kain merah, diikat gitu. Jadi itu wadah yang memang untuk meritualkan biar semua tewas. Sosok siluman itu hanya di Rizky atau di semua? Ada di ini, di calon istri paman. Ada juga? Kemarin itu di tempat tidurnya ada ular mati, sepotong. Oh. Kayak kebakar gitu. Terus apa lagi yang belum diceritakan yang di luar nalar? Kalau misalkan setiap kejadian kan ada satu makhluk yang suka dia emang taruh khusus di keluarga kita buat mata-matain kita gitu. Jadi setiap kita pergi kemana dia tahu, ada yang kasih tahu gitu. Makhluknya terlihat sama kamu? Nah, jadi kalau yang setiap kali ngerasuk ke tubuh istri saya, jadi setiap kali kita mau pergi kemana dia tahu, kita mau pergi kemana aja dia tahu. Belum aja pergi baru niatan dia udah tahu. Kayak ada mata-mata ya? Iya, kayak ada mata-mata. Kita langsung mediumisasi ayo Rizky sama Rizky sama Asep. Bapak boleh juga kalau mau tanya sini Pak. Bapak siapa kamu? Nggak usah takut. Siapa kamu? Nggak usah takut. Mau apa? Mungkin bahasa Sunda kali ya? Sahaya. Iblis dari mana kau? Hah? Iblis dari mana kau? Satu persatu kalian akan mati. Tadi benar targetnya. Mau buat keluarga ini habis. Memangnya apa salah keluarga ini? Perlahan-lahan ku siksa kau. Siapa yang kamu siksa? Akan merasakan sakitnya melebihi apa yang kurasakan. Sakit karena apa? Emang kamu merasa sakit seperti apa? Memang hak apa yang mereka ambil darimu? Sehingga taruhannya harus nyawa. Coba kau jawab. Dendam. Sudah semakin mendalam. Dendam dari siapa? Dendam itu ada sebabnya. Yang menyebabkan Apa yang dendam. menyebabkan kau dendam sampai kau mau habiskan mereka satu keluarga? Kok sadis banget kau setan? Emang sebanding penghancuran yang mengambil nyawa dengan apa yang mereka lakukan? Karena aku memang makhluk yang kejam. Emang kenapa sampai dendam segitunya? Apa alasannya? Apa kalian tidak menyadarkan diri sehingga satu persatu keluarga mati? Mati itu udah kehendak Allah. Udah takdir. Udah takdir. Kamu merasa punya andil atas kematian ibunya. Emang apa andil kamu? Kamu yang buat sakit ibunya. Ada kami. Ya walaupun ada kamu, kalau emang Allah masih berkehendak ibunya masih sehat ya sehat. Ini kan semua juga takdir. Kamu jangan merasa sok hebat. Kau lihat saja keluargamu akan mati satu demi satu. Ceritakan dulu apa yang sudah kamu lakukan terhadap keluarga ini. Siapa yang buat Rizky muntah darah? Aku. Kamu? Ya. Kamu apain? Pinjak perutnya. Sedendam itu maksudnya kenapa gitu sedendam? Bisa sedendam itu tuh salah kita tuh apa tuh? Dari tingkah kalian dan kata-katamu, perkataan kalian dan
Sesungguhnya kalian mengetahui siapa yang mengutusku dan mengutus kami untuk datang ke tempatmu. Ya kita kan nggak mau seujon ya, pengen Nggak dengar mau pengakuan dari fitnah, kamu. nggak mau sujon. Nggak mau fitnah, nggak mau ada suudzon. Coba kamu ngaku. Siapa yang suruh kamu? Untuk apa aku mengaku? Biar jelas. Pantang untukku. Makanya jelasin. Aku makhluk yang ditugaskan untuk menyakiti kalian. Pantang untukku bercerita tentang siapa pengutusku. Ya udah, kalau nggak mau cerita yang suruh, ceritakan aja yang sudah kamu lakukan aja apa. Selain nginjek perutnya Rizky, apalagi yang kamu sudah lakukan? Aku yang membuat gaduh dalam rumah kalian. Yang gerakin benda. Maksudnya apa? Biar apa? Kami akan terus meneror kalian. Iya, jadi kayak teror ya. Memang jadi dapur berisik gitu ya. Iya, benda-benda pada bergerak semua. Bagaimana cara kalian menggerakkan benda? Emang bisa makhluk gaib gerakin benda? Kami bisa berbuat apa saja yang kami mau. Itu yang bergerak lebih dari satu ya? Bahkan kami menebar bebauan dalam rumah. Emang bawa ke rumahnya? Bau apa Pak? Sering bau-bauan kayak wangi gitu, kayak sabun gitu, wangi sabun mendadak bau. Wangi apa yang kamu tebarkan emangnya? Pernah. Nah, aku rasa bukan wangi Pak. Kalau Bukan. setan itu Beda. Beda lagi. Pernah itu ada emang. kamu yang suka nebar bau bangkai di rumahnya? Iya. Nah itu benda yang bergerak kan banyak. Karena bau bangkai adalah simbol dari bangsa kami, bangsa utusan. Itu yang keluar dari mulut itu pas dimuntahin, siapa itu? Itu salah satu dari kami, tetapi masih banyak lagi karena kalian semua sudah masuk dalam teror kami. Kamu belum jelaskan apa masalahnya kok sampai dendamnya tuh dalam banget gitu. Kalau emang mereka salah ngomong, omongan mana yang membuat kalian tersinggung? Karena kami tidak ingin mengerjakan yang nanggung-tanggung. Dibayar pakai apa kamu? Sangatlah mahal bayaranku. Berapa mahalnya itu? Kau ingin memenuhi syarat kami. Sesaji apa yang dikasih buat kalian untuk merintahkan kalian dengan merusak semua satu keluarga? Daging darah. Daging darah. Ya kemarin juga ya pas Apalagi pas istrinya ini ke Kesurupan? kesurupan, dia ngakunya gitu kan, tadinya ngakunya pamit kalah katanya gitu. Cuman dia balik lagi katanya karena Dikasih Selalu dikasih dikasih yang spesial. ya selalu dikasih yang spesial katanya gitu, darah. Jadi dukunnya ngasih sajen terus. Karena kami selalu dalam pantauan beliau. Berarti duitnya banyak dong dia bayar dukun terus menerus. Dibayar berapa dukunnya itu? sangatlah banyak. Sebanyak apa? Untuk apa kau bertanya tentang bayaran itu? Ya kalau di sini bisa ngasih bayaran lebih, kamu mau nggak ikut kita jadi tobat, jadi orang baik? Kau ingin Pengen tahu dulu. mengutusku untuk menyakiti? Oh, enggak, kalau di sini nggak diutus menyakiti, diutus jadi baik. Tinggal jawab Tak aja. ada
kebaikan. Emang dasar setan dan diajak pengen nggak mau. Ayo tanya lagi. Itu yang buat bapak sakit siapa? Bapak sakitnya apa? Sama sih sama. Sama sih sakitnya. Kamu juga yang nginjek perut bapak? Atau ada temanmu? Sesak napas sih. Kenapa bapak sesak napas? Kemarin pundaknya juga sakit, berat katanya. Sampai nggak bisa nengok kanan kiri aja, lurus ya gini. Dari ini berat pundaknya. Karena temanku menduduki tubuhmu, dia berdiam di atas pundakmu. Pantesan berat ya pak. Makhluk apa Jenis apa makhluknya? yang menduduki Ayah. pundak ayah? Makhluk laki-laki hitam. Bikin lemas, siapa yang bikin lemas? Kamu juga ya? Iya. Ini asam nih lemes tuh. Siapa yang buat dia lemes? Lemas, pundak berat, napas pendek. Di setiap kalian kami berbeda-beda. Jadi masing-masing gitu ya. Masing-masing makhluk punya tugas untuk ngerjain beda-beda anggota keluarga Di gitu. situ yang ada di mana situ? Kamu yang di siapa? Yang di badan siapa? Aku yang menghantui di dalam rumahmu. Yang suka gerakin benda. Ya, itu. Yang di rumah ayah atau di rumah saya? Oh, beda rumah ya? Beda. Aku hadir di semua rumah kalian. Pindah-pindah berarti? Pindah berarti. Jadi kilo 5 deh. 3 rumah. Oh, Ada 3 rumah. berapa rumah yang kamu ganggu? Semuanya. Iya, berapa semuanya? Kalau emang bener. Bahkan aku pun yang mengantarkan pesan sampai ke tempat yang jauh di Mengantarkan. sana. Maksudnya mengantarkan pesan gimana? Berarti kamu yang suka mata-matain ya? Yang ngasih pesan yang Kamu yang suka mata-matain? Yang tadi kamu bilang Iya. itu selalu nggak ada. Iya. Yang selalu ada yang Nah, terus yang di kios tuh yang cewek sama yang Sini cowok aja, tuh Waknya. siapa? Sini pak, biar deket pak. Uaknya ini yang jaga kios juga. Iya. Yang nenek-nenek tuh sama yang berpakaian ala-ala Banten tuh siapa? Teman kamu juga ya? Ya, karena aku pun dari pedalaman Baduy. Baduy. Wah, dia mata-mata sok aku eleh tapi Itu yang suka ngaku kalah tapi balik lagi kamu ya? Itu pakai pakaian itu. Orang ini. orang nyata, manusia Banten. nyata. Enggak. Oh, goib. Suku pedalaman. Berarti kamu yang suka mencela-mencela ngaku kalah. Aku kalah, minta tapi balik, balik lagi. minta Itu tipu ampun, ya? daya, tipu daya, Hah? biar kitanya terpedaya. Yang kayak ayam nisung kamu tuh ya? Emang dari mana asal Minta dukunnya tuh? ampun. Dari Banten. Pedalaman. Bang Eta yang sering diamnya di tempat kios saya tuh. Di kiosmu pernah nampakin diri? Ya kalau nampak secara kasat mata begini memang saya nggak tahu gitu ya. Cuman kadang-kadang kan bisa merasakan. Oh, Bapak. Nah, Berarti di situ instingnya. ada gitu. Nah, kalau memang benar dia, memang dia. Terlihat tertutup untuk kiosmu. Iya, yang selalu. Benar. Soalnya kan Kios juga jadi kios yang sakit. paling parah tuh kios yang nggak ini sampai sekarang tuh kios anak saya. Sampai sekarang. Walaupun buka. Walaupun buka Sepi banget. nggak ada yang masuk, nggak ada yang nanya, nggak ada yang masuk. Orang lewat seolah-olah ngeliatnya kok tutup. Gitu. Tutup nggak ada kios Makanya aja. kadang-kadang saya tanya di situ. Allah, nah, saudara Ismi, juga. Ismi, Allah Akbar. Pegang. Allah. Bang Lima, ini kayak ada yang narik Ismi nih. Bang Lima, bantu Bang Lima. Allah Akbar, Mangkala, Bu. astagfirullah. Ini pasti ada makhluk nih yang mau menjelakai Ismi. Allah Akbar. Tarik. Allah Akbar. Datuk, tarik. Allah. Datuk, tarik. Harus sampai keangkat, astagfirullahaladzim. Yang benar kamu. Yang benar. Yang benar kamu. Yang benar.
Pelan, biar. Ini aku jagain. Aku jagain. Allah. Siapa kamu? Siapa kamu? Mau berperang kemari? Iblis jahanam kalian semua. Dajjal kalian. Dajjal penyiksa manusia kalian. Dajjal penyiksa manusia kalian. Tuh, makhluk kalau kakinya rata begini itu kuat. Astagfirullah, ya bener kali Mak. Kakinya kayak pesawat. Saya tahu kamu. Ya, saya tahu kamu. Jangan kamu pikir aku nggak tahu kamu. Allah Akbar. Awas ya. Jangan bantu kepala istri, awas. Saya tahu kalian semua. Dan dari mana kalian saya tahu? Dari mana kalian saya tahu? Rumah kalian saya tahu. Ini komplek. Saya tahu rumah kalian. Yang kau panggil temanmu. Jangan dipanggil temennya ini. Kalian sudah dikepung di sini. Abah. Abah sini aja Pak. Di mana ya? Ini Kau tunas ya, kakeknya yang harus kucabut harusnya. Allah Akbar. Kau melebihi anak-anakmu, kekuatanmu. Jadi maksudnya apa? Tanahmu sudah dari dulu. Ingat Tanah. kaulan kekuatanmu. Apa yang kau simpan sekarang semuanya sebelah barat. Tanah apa ini? Kok simpan? Emang Bapak nyimpan apa? Di mana? Mungkin nyimpan apa? Benda pusaka gitu ada nggak Pak? Nggak punya. Oh di kios mah biasa nih ya, kios-kios mah. Biasa. Di kios ada nyimpan sesuatu. Oh biasa itu Apa? itu ustad gitu jadi. Pegangan. Ya. Lari dulu, bukan dari kau beda dari teman-teman. Kau lebih kuat. Oh jadi ngerasa jadi apa nya? Anak-anak abah kuat. Kau tunasnya. Jadi dia abah mah meren puncuna gitu no di alatnya meren kena puncuk kayak tarik tangan. Harusnya ini duluan yang dibuat mati gitu. Tapi ini kuat bertahan. Abah kuat. Jadi dari kakeknya nggak bisa turun ke anaknya. Anaknya nggak bisa turun ke cucunya gitu maksudnya. Itu suruhan siapa? Hah? MA. Namanya mengandung huruf M dan A. M sama apa? A. Maksudnya apa? Kau tunas ya dari semuanya. Sudah dari dulu. Itu bisa Maka terbawa. semua siapapun yang mendekati keluargamu, aku jadikan. Oh, pantesan ini mantu kan sebenarnya Rizky. Tapi Iya. udah jadi keluarga dikerjain juga sama dia. Dari keluarga. Ini turun-turunannya bapak semua dikerjain sama dia. Awas ya. Jadi Allah Akbar. Tapi kemarin mah ada ini gatal ini nih. Bapak kata, Iya ada 4 hari. apa kerjaan kamu itu? Kamu apain si kakek? Coba ceritakan yang sejelas-jelasnya. Ih, kopernya mau besar Panglima. Allah Akbar. Kayak siapa? Almarhumah. Ya, Mama. Ini Rajiun. Sebelum Allah Akbar, sebelum Jadi kamu masih ada hubungan apa dengan keluarga ini? Rekan bisnis, keluarga atau apa? Bisnisnya siriknya. Hah? Keluarga. Keluarga bisa jadi musuh. Oh keluarga jadi musuh. Maka semua tidak terlewat keturunan. Kita bisa Mau dihabiskan semua gitu. Turunannya. tanahmu jadi kuburanmu sendiri.
Kok sampai segitu parahnya dendamnya Tahu loh? ini. Jadi apa yang mereka buat ini, iblis dengar ya. Apa yang kalian buat ini tidak sebanding dengan dendam kalian sebenarnya. Ya betul. Ya, nggak sebanding. Keterlaluan kalian. Jadi ini ketuanya ya? Kamu anak buahnya ya? Mau apa kamu sekarang? Kamu sudah terperangkap di markas Mata Langit. Targetnya mau sampai kapan nih ngerjain keluarga nih? Allah Akbar. Ini kayak badannya Ismi kayak keangkat gini. Allah. Allah. Ini sosoknya apa sih nih? Kamu sosoknya apa? Wujud kamu apa yang seperti itu? Tahan aja, nggak usah dibalas ya, tahan aja, tahan aja, tahan. Pegang, tangannya awas ya, hati-hati ya. Pegang aja. Pegang, tangan, lepas, tahan aja. Sini. Pegang. Bang, kalau dulu nikmatin aja. Allah. Sang kalah bulu. Allah Akbar. Sang kalah bulu. Allah. Awas mas, sama tisu. Allahu Akbar. Terus zikir minta Allah. Sangkala bu. Allah. Kasih minum. Allah. Minum. Mas. Aduh ya Allah. Bisa muntah darah. Kasih minum. Ya, bangun dulu biar minum. Ayo. Minum. Astagfirullah. Ya, minum. Bismillah. Bismillah ya. Minum. Udah Panglima, apa kita langsung terapi aja? Boleh. Rizky? Oke, kita sekarang masuk ke klinik, kita terapi Rizky, yuk. Ya, Sobat Mata Langit, kita akan melakukan terapi terhadap Rizky. Matanya pandang Panglima sambil zikir. Kacamatanya boleh tips. Udah ada minal ya. Relax, zikir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malik yaumiddin ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang ladina kafaru lil mujrimina ma yaquluna innahu lamajnun.
wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabul luqmanil hakim wa mustajabil qur'anil najim wa rizal sulaiman ibn daud wa amri wa sayyid wa hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Hidung mancing gara-gara haji datang. Maut a'udzu bika minka min zalik. Hidung mancing gara-gara. Hidung mancing. Sobat Mata Langit, ini air yang sudah didoakan oleh Panglima yang akan dipakai untuk membersihkan pasien dari semua energi negatif dan pengaruh sihir yang ada di badannya. Nah Rizky tadi udah diterapi dan sudah mandi air doa, gimana rasanya? Kayak pasti mandian tuh kayak ditenggelam, ngap. Sesak napas? Sesak napas. Katanya dulu, kan ini semua subscriber Mata Langit. Kalau lihat video yang dimandiin katanya nggak percaya ya, masa sih gitu ketawa gitu. Sempat ketawa aja gitu. Ya saya ngerasain sekarang itu bener kayak mandi di laut lah. Padahal cuma dalam gentong doang. Ya. Kalau belum nyobain memang kayaknya masa sih nggak percaya ya? Ya kayak gitu sih. Nah terus katanya ini badan segini nih udah habis-habisan ya? Tadinya seberapa sih? Tadinya agak gemuk, udah gemukan. Agak gemukan tadinya. Gara-gara sakit, habis badannya. Kurus kayak gini. Ya udah kalau begitu kita akan lanjut untuk mengundang sosok leluhur dari keluarga Abah supaya kita mendapatkan nasihat yang baik. Silakan Panglima. Allahumma sholli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju lagi boleh? Mohon maaf, dengan siapa ini? Saha deui atuh tanyakeun saha ieu? Apa artinya? Mau nanya siapa lagi nih? Jadi ini yang terjadi Abah di keluarga mereka, mungkin Abah juga udah tahu, kalaupun nggak diceritakan, tapi almarhumah istri Bapak apa namanya? Pak Ujang. Pak Ujang baru Namanya siapa Ibu? meninggal dunia. Ibu Ai Cahyati. Dan mereka juga merasakan hal-hal aneh di rumahnya, penyakitnya seperti tidak wajar anggapannya. Jadi makanya mereka nyampe di sini
minta kita doakan agar sembuh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Abah bagaimana ini kisah ini gitu? Nukolot mana nukolot? Abah sudah sini, Bah. Nah, sini. Punten ya. Ya, Abah. Tiasa sudah tiasa. Nggak bisa, apa nih? Bahasa Indonesia aja kenapa, Pak? Atuh ya turunannya Sunda juga harus bisa atuh. Iya, panggil ada darah Sunda. Lahirnya besar. Nini Haji mas Sunda. Saya yang nggak paham nih. Ya, saya bisa bicara bahasanya. Ya kalian. gitu, bahasa Indonesia biar saya paham. Gimana, Abah? Kita sudah mengenal diri kita belum, Panglima? Ya, harus mengenal. Apa kekurangan pada diri kita sebagai manusia? Oh banyak kurangnya. Yang paling utama Iman. keimanan. Ari iman teh suka pergi sebentar, datang lagi, pergi sebentar, datang. Kadang tidak betah di raga kita, memang iya benar. Naik turun ya? Ya begitu, pasti naik turun yang namanya manusia, Panglima. Ya. Siapa diri kita, kekurangan kita, kenalkan dulu kekurangan kita apa? Iman tadi sudah dijawab. Sok sehari jawab. Nugelis naon kekurangan. Ayo atuh jawab lila teuing. Apa? Hebat tidak punya kekurangan. Bingung, Abah, bingung. Jawab. Kok bingung? Memandang kekurangan diri sendiri saja bingung. Misalnya kurang sabar apa Saya nanti, Bah. sabar dan satu lagi Kurang bersyukur. Masya Allah benar. Terus, Itu manusia yang paling utama kekurangannya itu sabar dan Bersyukur. lupa. Manusia itu lihat alam di dunia ini. Di dunia ini apa yang paling luas? Tidak bisa diukur. Laut, pintar. Manusia harus seperti laut. Segala lagi asup, kejadian naon asup. Mau tidak mau harus menerima. Karena kita itu memang diuji di bumi ini, di dunia ini. Ya, Panglima. Harus seperti laut, bisa menerima apapun yang masuk ke dalam diri. Tapi ingat, yang tadi jawab iman siapa? Nah, iman. Harus punya iman. Nah, kekurangan manusia teh apa? Tadi Kurang sabar, kurang bersyukur. apapun setiap kejadian menimpa kita, itu baik dari saudara kita, dari teman kita, istri kita, suami kita, anak kita, pacar kita, itu teh memang sudah ujian buat kita. Setiap kesusahan, setiap kedukaan, kita harus bersabar biar mendapatkan hadiah dari Allah. Kita sebagai manusia jangan menilai, jangan mengingat, jangan mencari apa kesusahan kita, kekurangan kita cari dari orang lain. Jangan. Kembalikan lagi pada diri kita. Kita sabar harus menghadapi semuanya. Kita harus bersyukur selama memang hidup ini ada susah, ada duka. Syukuri selama kita masih bernafas. Kita sakit tapi kita masih bisa minum dan makan. Sibuklah kita dengan segala penderitaan kita yang dibilang derita tiada akhir. Kenapa sakit semua sakit? Kenapa sakit teh bergantian? Kadang dari orang tua turun ke anak, ke mantu, ke cucu. Harus diingat bahwa sakit seorang muslim itu sebagai tanda Allah itu sedang mendekatkan dirinya dalam pelukannya. Bukan berarti kalau Allah itu membenci atau menyusahkan hambanya. Tidak. Maka setiap manusia itu harus sadar apapun yang menimpa dia itu dalam kesakitan, kesedihan, itu yang diingat harus yang utama, yaitu semoga di dalam kesakitan ini Allah itu ada sebagai penyembuh dan penolong kita. Siapa lagi? Panglima juga tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah tidak izinkan. Dan kalian tidak akan bisa bertemu beliau kalau Allah tidak mengizinkan. Iya betul.
Karena Allah itu yang menyelamatkan setiap hambanya yang dalam kesusahan. Dunia ini bayangan Panglima, semakin dikejar susah ditangkap. Tapi kalau kita diamkan saja, justru dia yang mengikuti kita. Benar tidak Panglima? Iya, benar. Maka yang utama adalah sabar dan syukur sebagai umat yang harus dimengerti. Cuma itu kekurangan manusia. Di antaranya celah bagi kita yang kalian tidak lihat oleh mata kalian, mengganggu melalui itu, dua itu. Maka mintalah kepada Allah pertolongan dan ampunan. Mungkin kita anggap sepele, kita anggap kecil. Justru yang kecil itulah yang menjadi besar, Abah. Semua kenapa kalian dibuat sakit sama, dibuat berat badannya, seperti ditusuk di bagian dada dan perut. Cuma ini saja, tidak dibuat tangan kaku, tidak ada, hanya bagian dada dan perutnya saja. Karena apa, Panglima? Semua berkaitan itu dengan harta. Kenapa manusia itu iri dan dengki, silau karena harta akan berkaitan dengan makanan. Ya, betul. Harta untuk apa? Untuk makan yang enak. Berat badannya, maka dibuat perutnya membesar. Karena harta permasalahan pertama. Iri. Sudah ingat, mereka kalaupun dia adalah keluarga dari kita yang menyakiti kita, maka maafkanlah, karena pahala besar bagi hambanya yang pemaaf. Jangan lagi dipikirkan dengan kesalahan dia. Jangan lagi berpikir orang lain melakukan yang tidak baik pada diri kita, tapi pikirkan amal ibadah kita, tanggung jawab kita yang akan kita bawa kelak. Sekarang sudah dimengerti apa yang harus dilakukan. Harus sabar, Harus bersyukur. diperbaikin bagus ya gitu. Ibadah harus bagus, sabar, tawakal, eta teh bersyukur. Iya, kembali lagi pada diri kita. Kiki ingat itu. Allah sudah memberikan petunjuk kepada kalian. Dan ini adalah suatu anugerah yang besar untuk kalian. Ketika ada orang yang lupa diingatkan, itu adalah tanda satu kebaikan. Kau perkuat dirimu, Asep. jaga istrimu, jangan sampai dia diganggu oleh keadaan, karena kau yang harus bisa mengendalikan keadaan ini. Ingat, jangan kau coba untuk menangkap masalah. Maksudnya gimana, Aki? Menangkap masalah. Ya, karena manusia itu pasti akan dikelilingi oleh permasalahan. Jadi jangan sibukkan diri kita untuk menangkap masalah itu. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya kita menghindari masalah. Jaga diri kita agar masalah itu jangan dekat pada kita. Ngapain masalah ditangkap malah jadi tambah beban? Tapi kalau udah ada di hadapan, masa nggak boleh dihadapin? Harus dihadapin dong ya. Ya hadapi ya dengan itu, dengan tawakal, dengan keimanan. Ini udah benar jawabannya sebenarnya. Memang benar Panglima, keluarga bisa jadi musuh. Iya. Orang lain bisa jadi Orang saudara. lain bisa jadi saudara. Iya. Bahkan yang kita anggap musuh malah bisa jadi penolong kita. Bener. Wallahu a'lam. Iya betul. Begitu, jadi satu itu kita harus ingat, Allah, bersabar dan bersyukur. Jangan lupa sholat, karena sholat itu adalah Tiang agama. dan itu adalah hukumnya wajib. Kewajiban saja tidak dikerjakan, lalu bagaimana lagi? Runtuh, pertahanan
ketahanan kalian, maka kalian jadi seperti ini. Itu pelajaran untuk kita semua. Kalian dalam kasih sayang Allah. Jika Allah tidak sayang, maka kalian pasti akan ditemukan oleh orang-orang yang menyesatkan kalian untuk melakukan apapun yang dilanggar oleh agama kalian. Karena Allah menyayangi kalian, maka Allah lah yang menuntun kalian bertemu dengan orang-orang yang bisa mengingatkan kalian dalam kebaikan menuju keimanan amal soleh kalian. Kematian itu sudah pasti dan ditentukan. Apa yang dibawa oleh kematian, yaitu amal dan perbuatan kita. Jadi begitu. Tadi Allah, Aki ngagetin aja. Iya. Tadi siapa sih, Ki? Hah? Tadi siapa? Sahat, ayah sahat. Bicaranya beda soalnya, Ki. Itulah, ya kan, biarkan saja kalian disampaikan baik, dengan ketegasan. Oh iya. Sudah mengerti semuanya. Sudah. Ya, obatnya cuma itu, sehat-sehat semuanya. Tuh ya. Saya mau tanya nih Ki, tadi Wak, yang soal mau nanya ini, nih. soal istrinya anak ini, soal apa tadi tuh, jangan mengejar masalah, Jangan menangkap masalah. jangan menangkap masalah. Nah itu caranya gimana gitu, biar jelas lagi. Begini, istrinya itu mencoba untuk menyelesaikan masalah Dengan caranya caranya dia. Maka itu utamakan dulu keimanannya di dalam hati. Itu yang utama. Masalah itu mah kita sebagai manusia tidak bisa menyelesaikan masalah. Tidak ada yang bisa tanpa pertolongan Allah. Maka mintalah kepada Allah untuk menyelesaikan masalah ini. Nanti Allah yang memberikan jalan. Sibuk kita menyelesaikan masalah, tidak bisa. Maka mintalah kepada Allah. Ya Allah, itu kunci Panglima. Iya. Kunci nakitu. Kamu sini. Kamu teh kena sekali di badan ini. Iya, tadi Panglima udah bilang sih dia sakit. Seperti ayam Layu. yang sedang kedinginan. Merindukan kekasih. Ayam sama kekasih. Layu dia. Kamu harus kuat. Enggak. Kamu teh laki-laki, seorang suami harus melebihi dari seorang istri, kejantananmu, keimananmu maksud saya. Astagfirullahaladzim. Ini apa yang terjadi, Ki? Jadi Kenapa Asep nih, Ki? istrimu juga itu harus disihatkan. Diobati. Karena memang ada sesuatu pada istrimu. Oh. Maka ingat kenapa tadi Aki bilang kita tidak bisa menangkap masalah dan menyelesaikan masalah. Tapi dengan apa kita menyelesaikan masalah? Dengan cara berdoa. Iya. Tapi mereka belum kuat, Ki. Sebenarnya istrinya ini dengan dia kan nggak kuat, belum kuat, belum matang istilahnya keilmuannya. Jadi makanya kena imbasnya juga ini, Ki. Iya. Salah satu Niatnya baik. niatnya baik, tapi kekuatannya belum ada. Akan ada kekuatan itu lahir. Maka kau harus nikahi dulu hatimu dengan keimanan. Iya, benar tuh. Maksudnya gimana hatinya dinikahin dengan keimanan? Harus kawin. Kalau tidak kawin tidak bisa jadi. Keimanannya Cintai ditanamkan di dulu hatinya. Tuhanmu. Iya. Cintai dulu siapa nabimu. Kenali perjalanan nabimu. Ibadah, kenali dulu. Ibadah mah banyak. Ngajarin ini, ngajarin Tauhid, itu. fikih. Nah, itu ya. Kelak nanti kamu akan bisa menjalankannya. Ini Ya. pengalaman, Ki, mereka, Ki. Ya, ini adalah ilmu Dasar. yang sangat berharga untuk Abah dan keluarga. Allah itu maha baik. Tidak ada yang namanya sesuatu yang diberikan kepada hambanya itu tidak ada manfaatnya untuk umatnya. Semua pasti ada manfaatnya.
Yakini itu. Coba lihat saja nanti. Lihat saja nanti apa yang terjadi pada keluarga kalian jika kalian benar-benar sungguh-sungguh menata diri kalian. Apa yang terjadi? Lihat, setiap perbuatan ada balasannya. Semakin dekat dengan akhir zaman, maka Allah semakin menunjukkan dengan kekuatannya. Amal perbuatan itu bukan hanya di akhirat, tapi di bumi ini akan ditunjukkan. Siapa yang menanam pasti akan menuai. Bukan kalian yang menghukumnya, tapi Allah lah yang akan menghukum siapa yang berbuat jahat. Tugas kita sebagai makhluk ciptaannya hanya mengingat tentang kebesarannya, menjalankan setiap perintahnya. Itu saja tidak berat bagi kita. Sebagaimana kalian bekerja setiap hari untuk mendapatkan uang untuk kalian makan. Tapi ingatkah kalian apa balasannya? Kepada Allah kalian sudah diberikan telinga, mata, tangan, kaki. Kita harus bersungguh-sungguh menjaganya, mengikuti perintahnya. Cuma itu saja yang diinginkan. Jika kalian lalai, ini belum seberapa pelajaran bagi semuanya. Mereka tidak buruk, justru mereka adalah contoh bagi kalian manusia. Karena Allah sayang kepada mereka, agar ini menjadi satu pelajaran. So, balik lagi Kasep. Berarti Rizky udah bersih ya Ki ya? Setannya udah nggak ada pada Rizky ya? Tergantung dari dianya sendiri. Ingat, bangsa kami lebih banyak dari bangsa kalian. Jika kalian tidak menutupnya, jangan salahkan mereka. Salahkan diri kalian sendiri. Kenapa ini tiada hentinya? Apa yang kurang dalam diri kita? Itu yang harus diingat. Ya, itu benar tuh. Benar sekali tuh. Dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa menjaminmu. Tapi dia membantumu, mengingatkanmu melalui ini. Kan udah dibersihin tadi sama Panglima. Dia sudah mengeluarkan apa yang ada pada saat ini dan kemarin. Terus tadi Rizky udah dikasih amalan doa Ki. Bagus. Untuk perisai. Ya memang, apalagi mau dibawakan bedong. Ngapain nggak? Kita kan nggak ngasih golok di masjid. Bukan golok. Oh, bedok tuh golok. Beduk Oh, bukan beduk. Beda. Beda. Mau dibawakan golok dengan Panglima sebagai senjata. Senjatanya doa itu udah cukup. Nah, itu doa itu menembus sampai ke langit 7. Tapi bedong cuma menusuk, habis perkara, rugi dunia akhirat. Tapi doa dunia akhirat dapat, keselamatan dunia dapat, akhirat dapat. Abah teh ngelamun wae. Itu ngelamun pan dengarkeun euy. Dengikeun. Bingonan ya. Udah begitu saja, nanti mereka lama-lama mengantuk. Iya. Aki udah. Ngantuk tuh ada 2 sebabnya Ki. Kekenyangan dan Kelaparan. lapar mah galak. Jam makan siang soalnya Ki. Lapar galak kata Ki. Lapar kan galak. Iya. Kalau kenyang Memang kurang tadi sudah makan para demit. Itu dimakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Mata Langit, kita baru saja mendengarkan banyak nasihat dari Aki yang merupakan sosok leluhur dari Jawa Barat. Nah, gimana kesan-kesannya, Abah? Ya bagus lah gitu, diterima dengan baik gitu. Ya. Sampai anak-anak Abah supaya ngedengar gitunya, supaya maga keimanan, supaya ibadahna baragus gitu, dijalankan perintah Allah. Biar nggak diganggu-ganggu setan lagi. Nah, kalau Bapak tadi apa yang dirasakan? Saya lihat tadi Bapak sempat panik ketika mau diserang ya. Oh iya, waktu tadi ya sempat panik juga tadi. Kejadian tadi. Apa tadi yang dirasakan? Kaget juga ya. Cuman kaget aja. Tapi nyangka nggak kalau memang gangguan itu sekuat itu gitu? Kan tadi itu kan apa yang selama ini ganggu keluarga itu kan semua diwujudkan melalui
raganya Ismi dan Agil. Emang kuat tadi? Iya, nggak nyangka kejadian tadi ya. Kejadian sakit juga tadi. Sempat rasa sakit. Hampir sesak lah sebentar tadi gitu. Tapi sekarang iya Tapi sekarang alhamdulillah sudah longgar lagi. Oke, baik Panglima, mungkin bisa disampaikan hikmah dari perjalanan hari ini. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak pernah menganiaya hambanya, sesungguhnya hambanya lah yang menganiaya dirinya sendiri. Maka daripada itu kita harus menguatkan keimanan kita, perbanyak zikir kita, perbanyak menuntut ilmu, dan mengamalkan ilmu tersebut, dan terus berdoa kepada Allah untuk Allah biar melindungi kita, menyelamatkan kita. Dari apa? Dari doa-doa yang kita amalkan, dari doa-doa yang kita panjatkan. Insya Allah pasti mengabulkan apa yang kita inginkan. Kalau kita benar-benar yakin, memohon, dan bersungguh-sungguh kepada Allah. Sesungguhnya Allah mendengar apapun yang kita mohon kepadanya. Maka daripada itu teruslah berdoa, berzikir. Insya Allah kita terhindar dari segala macam yang namanya gangguan setan. Apa itu namanya sihir, apa itu namanya santet, apa itu namanya teluh, apa itu namanya guna-guna. Insya Allah kita akan terhindar dari itu. Kuncinya ada di dalam diri kita, kuncinya ada dalam ibadah kita itu sendiri. Maka kuatkanlah iman kita, insya Allah kita selamat. Allah akan menyelamatkan. Itu saja. Ya, baik. Semoga tayangan ini bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih untuk netizen yang sudah nonton tayangan ini. Terima kasih juga untuk Sobat Mata Langit yang sudah terus mendukung dan mendoakan kami dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa bunyikan loncengnya dan share terus channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita terus bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi. Saya Bang Mang. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.